kau itu kanibal kau ini, kanibal kau. Ya kan, kamu nggak paham itu. Di situ dikatakan darahku itu apa? Darahku di situ apa? Darah beneran atau anggur? Itu setiap perkataan Yesus itu ada selipan tentang penubuatan. Selipan. Ujung-ujungnya pembohongan, ya kan? Ujung-ujungnya pembohongan. Itu ternyata kamu memutarbalikkan orang Yahudi. Orang Yahudi itu, dengar dulu, saudara, hemat lidah, saudara, lidahmu, jaga lidahmu, saudara. Orang-orang Yahudi itu dalam tradisi keagamaan mereka selalu menggunakan anggur dan juga roti di dalam upacara. Kenapa ente mengatakan darah di situ darah beneran? Dasar kanibal, ente pembohong. Memang di situ tidak ada hubungannya. Loh, di mana dalilnya bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar? Di mana dalilnya? Yang kena hukum salib itu orang yang dikutuk. Pertanyaan saya sama Muni, siapa yang dikutuk di antara dua manusia ini? Yesus atau Yudas? Coba kau jawab. Ya, ayo, kebohongan dimulai, silakan. Ya, kebohongan dimulai. Jangan suka nyatut ya. Siapa di antara dua manusia ini yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Kebohongan dimulai, silakan. Di situ penyalipan tidak dikatakan dikutuk, tapi kalau yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Yesus menggantikan kutuk menjadi kutuk. Bohong lagi. Tapi itu memang kita orang-orang yang sedang terkutuk. Kita memang tidak bisa melihat surga, tidak masuk surga karena kita terkutuk dalam dosa. Makanya bohong lagi. Manusia cari surga. Nah, ini kan gila, bohong kan lagi, jadinya. Bohong. Gila dia. Bohong lagi. Gila dia tuh. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Karena di situ dikatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dia yang mati di atas tiang salib itu yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Jawab. Kamu bilang jangan ngomong sendiri, jadi gila. Kebohongan dimulai. Jawab. Kalau ngomong sendiri itu gila, kan begitu kan? Nah itu kan ngomong sendiri. Ditanya apa, dijawab apa. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Silakan. Kamu sudah berulang-ulang nanya, gila, tuh. Jadi begini cuma yang dikatakan Yesus menggantikan kutuk kita sebagai kutuk. Makanya disebut terkutuklah yang di kayu salib. Gitu loh sayang. Jangan salah pengertian kita. Jadi yang siapa yang dikutuk? Tapi diganti. Yesus atau Yudas? Tapi kita yang diganti. Kita yang diganti. Jadi yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yesus menggantikan kutuk kita jadi terkutuk kan gitu. Memikul kutuk kita. Tertulis itu kok, Yesus menggantikan kita untuk menebus dosa kita jadi kutuk. Makanya disebut terkutuk lah. Itu loh. Begitu kalimatnya. Sama ini cuma membesar-besarkan yang tidak ada isi. Jadi siapa yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Saya bilang Yesus menggantikan kutuk untuk menebus. Enggak ada mengganti. Hei, jangan bohong. Enggak ada mengganti, enggak ada. Jangan bohong. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil di dalam kitabnya orang Yahudi salib itu untuk pengganti. Saudara, itu bukan kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabnya Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi yang dikutuk itu ya pelakunya, bukan pengganti. Di mana tertulis di dalam kitabnya Yahudi bahwa yang dikutuk itu adalah pengganti? Di mana? Jawab. Dia udah gila ini. Jawab. Itu memang dikatakan
memang dikatakan orang yang di apa tuh kalau tergantung melewati malam nanti disebut terkutuk kan gitu orang-orang. Nah, siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu yang dikutuk Elohim itu siapa? Yesus atau Yudas? Kan dia kan waktu dulu kan kala perang orang-orang digantung di atas kayu itu kan. Ngaur. Itu ceritanya pertanyaan saya. Pasal berapa pertanyaan itu? Pertanyaan saya jelas. Jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya jelas. Kamu tunjukkan di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana dalilnya? Yesus jangan berbohong. Itu artinya Paulus mengambil contoh. Kok jadi Paulus ya? Saya tidak tanya Paulus. Yang saya tanya kitabnya orang Yahudi yang mengatakan yang disalib itu adalah pengganti. Ya di mana dia ngambilnya di mana? Ya kan di mana? Paulus mengambil contoh orang yang terkutuk itu di atas salib itu. Jangan ke situ dulu. Yang kita minta itu adalah dalilnya, dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana? Berarti nggak ada. Berarti kamu pembohong. Berarti kamu pembohong. Berarti agamamu diasaskan di atas kebohongan. Iya kan boleh berarti agamamu bohong, ngarang-ngarang cerita. Kan Islam ngajarkan boleh tiga. Ya kalau di agamamu seluruh hal. Dalam agamamu seluruh hal. Dalam agamamu seluruh hal boleh-boleh. Saya buktikan. Saya buktikan di agamamu. Saya buktikan dalam agamamu segala hal boleh bohong. Itu cuma saya buktikan dalam agamamu boleh bohong. Oke. Saya katakan ini saya bacakan samamu. Saya bacakan dalil kalau di dalam agamamu semuanya itu berasal dari kebohongan. Roma 5 nomor 20. Itu kalau bohong. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Sabar, diam. Saya buktikan kalau agamamu itu dibentuk dari seluruh kebohongan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dusta, di mana ada dosa, harmatia dalam bahasa Yunani, maka di situ bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kata Paulus, di mana ada dusta, di situ kasih karunia semakin bertambah. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban. Diam dulu. Baiklah, aku sendiri bukan merupakan satu beban bagi kamu. Ini ngomong sendiri. Tetapi dalam kelicikanku, aku buktikan samamu kalau agama Kristen itu dibentuk dari kebohongan. Oke? Jangan terlalu 2 Korintus 12:16. Iya, dengar. Bukti bahwa dalam agamamu itu semua bohong boleh. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Aku menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi agamamu itu didirikan di atas kebohongan. Oke? Paham sampai sana? 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Nah, terhadap Tuhan aja berdusta. Agamamu itu berdiri di atas kebohongan. Itu dalilnya. Silakan. Oke, kita jumpa lagi. Bentar, Bang Harepa. Sebentar, belum ke El Sadai. Bang Harepa. Jaringan saya jelek ya. Iya, agak lelet gitu. Ya, buka mute-nya. Yuk, silakan.